ketika saya dikecewakan, ketika saya patah hati akan sesuatu, saya selalu percaya bahwa hidup itu tidak akan menarik kalau semuanya lurus. Yes. Jadi masalah, pengalaman, patah hati, kegagalan, apa segala macam itu klise mungkin terdengar ya. Ini bagian dari pembelajaran, tapi emang benar. Ya kamu bayangin sekarang misalnya hidupmu sangat lurus gitu. Pasti depresinya akan beda lagi gitu. Iya benar. Kecemasannya pasti akan berbeda lagi karena kok gini terus ya hidupku kok baik-baik aja. Bukan tidak mensyukuri ketika hidup kita baik-baik saja. Pasti semua orang pengen seperti itu. Saya juga pasti pengen seperti itu. Tapi sadarilah bahwa di balik masalah-masalah itu selalu ada cerita. Selalu ada hal yang bisa keceritakan, bisa jadi pelajaran, bahkan bisa jadi bercandaan. Benar. Di kalangan teman-teman gitu. Benar. Soal patah hati, soal dihianati teman atau apa gitu. Pada akhirnya itu bisa jadi bahan olok-olokan untuk ketika kita sudah bisa menerima itu ya. Iya. Dengan sangat ikhlas dan legowo. Dan itu butuh proses yang panjang gitu. Setuju sekali. Even yang kita bahas dari awal sampai sekarang kan sebenarnya tidak tentang positif semua gitu. Ada sisi negatifnya. Itu dalam konteks emosi yang positif itu aneh kalau positif doang. Justru emosi negatif itu hadir untuk kemudian emosi positif lebih kita hargai gitu ya. Iya benar juga ya, kayak hidup terlalu flat. Kalau itu terlalu flat, lurus atau linear doang, salah juga. Kayak bukan hidup ya. Yeah. Usaha untuk lebih baik dari karya sebelumnya itu adalah kecemasan yang dialami oleh semua seniman. Tapi saya menemukan pencerahannya bahwa ternyata berkarya apapun itu, terutama dalam bentuk seni, itu bukan kompetisi linear, itu bentuknya spiral. Jadi kita akan kembali ke titik itu lagi. Kita akan kembali ke titik itu lagi dengan kesadaran yang berbeda. Yes. Kita akan kembali ke pengalaman itu lagi dengan kesadaran yang berbeda. Jadi yang saya lakukan bukan kembali ke titik itu tuh bukan untuk mengalahkan. Tapi dengan kesadaran yang berbeda, saya berusaha untuk memahami lebih dalam lagi. Apa sih yang sebenarnya saya tulis pada saat itu? Apa yang ingin saya sampaikan pada diri saya pada saat itu? Jadi bentuknya spiral. Kita akan selalu kembali ke titik itu untuk dengan kesadaran yang sama. Dengan kesadaran yang berbeda, yang lebih lagi, untuk belajar. Dan ketika kita sudah menerima itu, yang keluar satu hal, kejujuran. Wow, what a quote dari Ketua Haji, itu bagus banget ya. Iya. Karena tadi aku mikirnya memang ketika bilang bahwa semua seniman ya, even kita yang di industri kreatif, aku bikin podcast aja, selalu ada perasaan bahwa yang sekarang pastinya dan harusnya lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Selalu harus lebih baik. Sehingga kita gak pernah puas, gak pernah cukup, dan kalau konteksnya di spiral tadi, itu kayak hero's journey, ada fase kita lagi up, kita pelan lebih, mungkin kita lagi down atau viewsnya lagi rendah, tapi kadang kita lebih aware atau lebih mindful di sana, kita naik lagi. Dan biasanya kalau kita di puncak-puncak terus, ya kita gak pernah tahu kita sombong atau kita gak pernah menghargai ketika mulai dari bawah lagi. Iya. Spiralnya malah seperti ini kalau saya. Bukan gini tapi gini ya? Ke atas. Oh. Berputar tapi ke atas. Kita kembali ke titik yang sama, tapi dengan kesadaran yang berbeda. Tapi kita gak sadar kalau kita sedang bertumbuh. Kita cuma mikir kita spiral gak sih? Iya. Tanpa kita sadari kita tumbuh. Oh. Wow. Kita sedang tumbuh. Karena kesadarannya lebih tinggi lagi. Tapi kita di titik yang sama. Melihat itu dari kacamata yang berbeda gitu. Wow, itu bagus sih. Itu dikontekskan ke pengembangan diri juga, di luar karya juga sangat relate ya. Iya. Gimana obrolan kami tadi? Seru ya? Bagi kamu yang mau nonton offline podcast Suara Berkelas, kita ada special event khusus untuk teman-teman berkelas yang serius mau join. Penasaran? Bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa.